Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam Purbabayana, NIM 1307568 dari kelas A 2013, Prodi Pendidikan Ilmu Komputer. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal tentang statistika. Statistika dari segi bahasa kita bisa ketahui yaitu adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, dan juga menginterpretasikan hasil analisis dalam bentuk yang kita nanti bakal bahas seperti grafik atau enggak tabel gitu. Nah, untuk statistika sendiri kita punya dua fase untuk pengambilan keputusan tersendiri gitu. Jadi yang pertama adalah statistika deskriptif dan yang kedua adalah statistika inferensial. Bisa kita lihat di atas bahwa statistika deskriptif adalah proses yang berkenaan dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data, bagian atau seluruh data, bisa berupa apapun gitu. Dan di sini belum dilakukan proses pengambilan kesimpulan. Nah, proses pengambilan kesimpulan itu kita bisa melakukan di inferensia. Nah, dari segi artinya sendiri, statistika inferensia adalah proses untuk melakukan metode statistik untuk menganalisis data, kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika inferensia ini akan menghasilkan generalisasi jika sampel yang kita sudah ambil datanya tersebut bisa merepresentatifkan apa yang menjadi data populasinya. Nah, di sini sendiri pun kita bicara tentang statistika adalah kita berbicara tentang sampel gitu. Karena mungkin ketika kita dalam suatu penelitian atau suatu observasi, waktu yang dibutuhkan, waktu yang dimiliki oleh peneliti tersebut kurang banyak, atau juga bisa dari sumber dananya juga kurang, atau juga sumber daya manusianya dalam pengolahan data atau dalam pengumpulan data pun masih kurang untuk mengambil data dari populasi, karena mungkin jumlah dari populasi tersendiri itu banyak. Karena suatu populasi biasanya mungkin untuk suatu percobaan bisa sekota atau seprovinsi atau senegara itu membutuhkan banyak sekali waktu, tenaga, dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga dalam statistika ini kita belajar untuk mengambil kesimpulan dari sampel yang kita ambil. Dengan sampel kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga sumber daya gitu. Kita lanjutkan, peran statistika di situ adalah dalam metode ilmiah kita bisa menerapkan statistika dalam pengumpulan data dan juga penyajian data, menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan tentang penelitian tersebut begitu. Nah, mungkin kalau dalam bentuknya statistika itu kita bermula dari instrumen yang kita jadikan itu sebagai alat uji dalam penelitian, dan juga nanti kita misalkan sebarkan ke beberapa orang, dan itu akan menjadi sampel yang harusnya bisa merepresentatifkan data dari populasi dan juga sifat data, variabel, dan juga metode analisis. Kita bicara tentang statistika juga berarti kita bicara tentang data. Data di sini kita bisa kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kalau kita bisa tilik dari asal katanya, kuantitas itu berarti berasal dari kuantitas itu. Jadi kalau kuantitas itu dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi di situ mungkin nominal yang kita gunakan itu adalah bentuknya interval atau rasio gitu. Kalau misalkan kualitatif itu adalah berdasarkan kualitas gitu. Yang dilihat bukan banyaknya, bukan jumlahnya. Nah, jadi di sini pun disajikan datanya bukan berupa angka, dan bentuknya pun kita bisa lihat di sini adalah nominal dan juga ordinal. Gitu. Ciri data nominal itu adalah kita bisa lihat di atas bahwa data nominal adalah yang diperoleh dari kategorisasi atau klasifikasi. Jadi hanya untuk membedakan begitu. Jadi nggak berarti yang mana yang bagus, mana yang buruk begitu.
Untuk data ordinal sendiri adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Jadi kita bisa melihat hubungan antara data-data yang di ordinal, manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil, atau bisa saja sama dengan begitu. Di sini kita bisa lihat di ordinal. Nah, terus data selanjutnya itu adalah data interval. Di sini data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Di sini tuh data interval tidak ada kategorisasi, tidak ada pengelompokan, dan tapi di sini bisa dilakukan sebuah operasi matematika seperti tambah, kali, bagi, kurang gitu. Bisa dilakukan. Nah, terus data rasio ini adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri khusus yang dipunyai data rasio adalah mempunyai titik nol absolut, yang dimana titik nol itu berarti absolut pasti. Jadi enggak berarti bahwa nol itu enggak kosong gitu. Jadi nolnya itu memang beneran nol gitu. Di sini tidak ada kategorisasi dan juga bisa dilakukan operasi matematika begitu. Nah, kita dalam penyajian data dalam statistika itu bisa dalam beberapa bentuk. Yang pertama bisa dalam bentuk tabel seperti yang ada di atas, dan juga grafik. Kalau grafik tuh macam-macam sih. Kita bisa lihat di selanjutnya. Ini mungkin contoh tabel. Di sini ada kolom yang ke bawah vertikal, dan juga yang horizontal ini adalah baris begitu. Dibagi menjadi dua, kolom dan juga baris, dan yang paling atas ini adalah label gitu. Terus untuk jenis penyajian data yang selanjutnya adalah grafik. Di sini grafik itu kita bisa lihat dari sumbu tegaknya dan juga sumbu datar. Mungkin di sini sumbu X, di sini sumbu Y begitu. Nah, grafik di sini memberikan informasi dengan benar dan cepat, tetapi kadang tidak terinci karena kita di sini mungkin harus meneliti data tersebut ada di titik yang manakah begitu. Karena di sini biasanya disajikan dalam bentuk garis, bisa juga dalam bentuk batang dan juga lingkaran dan juga grafik interaksi gitu. Ini adalah contoh gambar grafik batang, grafik garis yang hanya garis-garis saja, dan juga grafik lingkaran yang garis utamanya adalah lingkaran dan terbagi-bagi menjadi bagian dalam lingkaran tersebut yang mencirikan data-data, dan juga dari beberapa garis. Dan di sini pun akan terlihat beberapa potongan-potongan antara data begitu. Nah, untuk beberapa data dalam statistika kita bisa lakukan pengelompokan data. Di sini kita bisa mengelompokkan data dalam tabel dan juga menamakan kelompok tersebut, kelompok data, dan juga memiliki frekuensi masing-masing begitu. Setiap kelompok mempunyai frekuensi yang berbeda-beda begitu. Nah, untuk data berfrekuensi kita bisa melihat bahwa frekuensi itu N sama dengan sigma frekuensi I, yang merupakan bisa jumlah frekuensinya gitu. Terus kalau tabel distribusi frekuensi di sini adalah mengelompokkan data interval atau rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Di sini kita bisa lihat di sini adalah usia yang merupakan kelompok data tunggal dan frekuensi yang ada di sini. Nah, di sini tuh belum dikelompokkan. Nah, jika sudah dikelompokkan data tersebut, data nilai-nilainya di sini adalah sudah merupakan menjadi data berkelompok di sini. Distribusi frekuensinya pun sudah dijumlahkan, jadi dikumulatifkan antara
nilai-nilai yang ada di kelompok situ. Jadi misalkan 20 sampai 21 frekuensinya berapa itu berdasarkan dari jumlah yang ada di tabel sebelumnya begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi-materi statistika yang saya sajikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.